Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita dengan kitab Al-Qiyamah As-Sughra karangan Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullahu taala, dan masuk pada bahasan yang terakhir yaitu Al-Alamat Al-Kubra, tanda-tanda hari kiamat yang besar. Kita sebutkan pada kesempatan subuh tadi bahwasanya tanda-tanda hari kiamat kita bagi menjadi 4 secara umumnya. Karena kalau misalnya dibagi dikerucutkan, tentunya hanya ada 2, tanda-tanda yang kecil dan tanda-tanda yang besar. Tapi yang kecil yang kita sebutkan tadi subuh itu terbagi menjadi 3. Tanda-tanda hari kiamat yang kecil yang sudah terjadi, berlalu dan tidak akan terulang. Kemudian tanda-tanda hari kiamat yang kecil yang sudah terjadi dan masih berlangsung dan sangat mungkin terulang. Dan kemudian tanda-tanda hari kiamat yang kecil yang belum terjadi. Contohnya misalnya untuk yang pertama, tanda-tanda hari kiamat yang kecil yang telah berlalu dan kemudian tidak terulang, seperti diutusnya Nabi Muhammad SAW dan meninggalnya Nabi Muhammad SAW, dan tentunya terbelahnya bulan ketika Nabi Muhammad SAW kala itu diutus. Kemudian contoh yang kedua, tanda-tanda hari kiamat yang kecil yang sudah terjadi dan sekarang masih terjadi, masih berlangsung dan mungkin akan terulang, yakni kita sebutkan di antaranya tadi pagi adalah ini tersebarnya atau banyaknya para pendusta, disandarkannya satu perkara kepada bukan ahlinya,
disebutkan juga ini tersebarnya kemaksiatan, perzinahan dan lain sebagainya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian di antara tanda-tanda hari kiamat yang kecil dan belum terjadi, kita sebutkan pada kesempatan subuh tadi adalah di antaranya keluarnya Imam Mahdi. Beliau adalah bagian dari Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau sama dengan Nabi kita Muhammad, dan nama ayah beliau juga sama dengan ayah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, masuk kita pada bahasan yang terakhir berkaitan dengan al-alamatul kubra, tanda-tanda hari kiamat yang besar. Artinya kalau sudah salah satu di antara tanda-tanda hari kiamat yang besar ini keluar, maka yang lainnya akan keluar berurutan. Dalam artian berurutan segera. Jadi kalau salah satunya sudah keluar, maka yang lainnya akan menyusul segera. Bahkan diistilahkan dengan, dan juga berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, yakni tanda-tanda hari kiamat yang besar itu seperti untayan manik-manik. Ketika kemudian Anda putus, yakni talinya, jatuh dia, maka yang lain segera akan mengikuti. Seperti itu Nabi Muhammad SAW memberikan permisalan tanda-tanda hari kiamat yang besar yang berjumlah 10 yang kita akan sebutkan. Jika salah satunya sudah keluar, maka yang lainnya akan segera menyusul. Jamaah sekalian rahimakumullah, kata beliau, hunaka alamatun kubra tadullu ala qurbi qiyamis sa'ah. Ada tanda-tanda hari kiamat yang besar yang menunjukkan akan dekatnya hari kiamat ditegakkan. Fa idza dhaharat kanatis sa'ah ala ithriha. Maka jika sudah terlihat salah satu di antaranya, maka berarti hari kiamat betul-betul sudah akan muncul setelahnya. Fa fi sahih Muslim an Hudzaifah bin Usaid al-Ghifari radhiyallahu anhu qala ittala alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natadhakar faqala ma tadhakarun qalu nadhkuru as-sa'ah qala innaha lan taquma hatta taraw qablaha 10 ayat. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari sahabat Hudzaifah bin Usaid al-Ghifari radhiyallahu anhu, ia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melongok ke arah kami yang tengah berbincang-bincang. Disebutkan di sini dalam keterangannya, melongoknya beliau ke arah mereka itu karena beliau berada dalam sebuah ruangan di atas mereka. Jadi Nabi Muhammad kayak ngelihat, ada apa nih? Kalian lagi membicarakan apa? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjawab, kami sedang membicarakan perihal kiamat. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, sungguh kiamat tidak akan terjadi sebelum kalian melihat 10 tandanya. Lalu Nabi Muhammad SAW menyebutkan, fadzakara ad-dukhan wad-dajjal wad-dabbah wa tulu'a asy-syamsi min maghribiha wa nuzula Isa ibn Maryam wa Ya'juj wa Ma'juj wa thalathata khusufin, khasfun bil masyriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun bi jaziratil arab wa akhiru dzalika narun takhruju minal yaman tatrudun nasa ila mahsyarihim. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh kiamat tidak akan terjadi sebelum kalian melihat 10 tandanya. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ad-dukhan, kabut yang menyelimuti seluruh dunia. Yang kedua Dajjal. Yang ketiga binatang melata yang akan keluar dari kerak bumi. Dan kemudian disebutkan di beberapa riwayat, sebagian di antaranya lemah, bahwasanya dia akan membawa yakni stempel. Masing-masing orang akan dia stempel di jidatnya. Hingga kata Nabi Muhammad di akhir zaman, orang akan memanggil orang lain berdasarkan stempel jidatnya. Hai muslim, hai kafir. Tentunya banyak riwayat tapi lemah ya.
Yang jelas ada satu binatang dabbah, binatang melata. Binatang melata, yang berkaki 4. Standarnya seperti itu pemahamannya. Apakah dia kemudian seperti kuda kepala manusia? Kita nggak tahu. Yang jelas dia binatang melata, keluar dari kerak bumi. Dia tidak banyak, satu binatangnya. Oke? Kemudian matahari terbit dari tempat terbenamnya. Kemudian turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, dan 3 kali penenggelaman, yaitu penenggelaman di timur, penenggelaman di barat, dan penenggelaman di Jazirah Arab. Artinya tanah masuk dalam, tapi yakni sangat besar sekali, yakni lubangnya. Dan yang terakhir adalah api yang menggiring manusia dari Yaman ke tempat mereka berkumpul. Disebutkan di antara maknanya adalah digiring ke Syam. Karena Syam itu nama lama, sekarang itu adalah 4 negeri, ada Jordania, Syria, Palestina, dan Lebanon. Itu namanya Syam. Dan Syam nama lainnya adalah Ardul Mahsyar, bumi mahsyar, di mana manusia nanti akan digiring sana semuanya. Ya, disebutkan itulah Ardul Mahsyar. Wallahu a'lam bishawab. Khilaf di kalangan para ulama bahwasanya yakni padang mahsyar adalah di Syam berdasarkan sabda Nabi Muhammad, dan juga pendapat yang menyebutkan bahwasanya ia adalah tempat yang lain. Tapi bumi Syam itu di antara dalil yang terkuat yang menunjukkan semua manusia akan digiring ke sana. Wallahu a'lam bishawab. Seorang tidak bisa mundur karena dia digiring oleh api yang ada di belakang untuk mengarah ke yang di padang mahsyar. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, wal ayat al-kubra mutatabi'atun fi wuqu'iha la yakadu yasilu bainahuma fasilun zamani, wa hadha tushbihu fi wa hiya tushbihu fi tatabu'iha idza waqa'atil aqdu idza inqata'a silkuhu alladhi yantadimu hiba'uhu. Kata beliau, kedatangan tanda-tanda besar hari kiamat adalah berurutan. Cuman urutannya inilah yang diperselisihkan. Sebagian berpendapat bahwasanya seperti yang Nabi Muhammad sebutkan inilah urutannya. Pendapat pertama, seperti urutan yang Nabi Muhammad sebutkan inilah urutannya, 1 sampai 10, seperti ini persis. Pendapat yang lain tidak, karena di sabda-sabda Nabi Muhammad yang lain menyebutkan bahwasanya urutannya tidak seperti ini. Antara yakni keluarnya dabbah dan yakni matahari terbit itu memang berurutan, cuma dia sebelum Dajjal atau setelah itu tidak diketahui. Cuman ada kesepakatan di kalangan para ulama 3 hal yang berurutan di antara 10. Ada kesepakatan di kalangan para ulama 3 hal yang berurutan di antara 10 ini. Yang pertama, keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ini saja yang berurutan, sisanya acak. Dan ini pendapat yang paling dekat dengan kebenaran, bahwasanya 3 ini saja yang berurutan, sisanya acak. Acaknya itu antara matahari terbit dan keluarnya binatang melata, ini juga berurutan antara yang satu dan yang lain. Cuman apakah mereka sebelum yang 3 ini atau setelah? Jadi keluarnya binatang melata dan kemudian terbitnya matahari dari tempat terbenamnya ini berurutan antara satu dan yang lain. Tapi yang 2 ini sebelum yang 3 ulun sebutkan tadi atau yang setelah, inilah yang diperdebatkan juga. Cuman yang 3 ini mereka bersepakat bahwasanya ini berurutan berdasarkan kronologi kejadian. Kenapa mereka berpendapat ini berurutan? Karena seperti itulah, Dajjal keluar dulu, Nabi Isa kemudian menumpasnya, dan kemudian juga sekalian Ya'juj dan Ma'juj. Jadi dari kronologi kejadianlah mereka bersepakat ini 3 berurutan. Matahari terbit dari barat, keluarnya binatang melata, keluarnya dukhan, ada penenggelaman, maka ini disebutkan random, acak, kita tidak tahu. Tapi yang jelas disebutkan keterangannya
kedatangan tanda-tanda besar hari kiamat adalah secara berurutan, satu dan yang lain. Maksudnya jika salah satu keluar, yang lain akan ngikut. Cuman kalau kita bahas betul-betul urutannya, yang 3 tadi saja. 6 sisanya acak. Bagaikan disebutkan hampir tidak ada jeda waktu. Nah, ini keterangannya. Maksudnya berurutan adalah ketika satu sudah keluar, yang lainnya akan mengikuti. Belum sebutkan di pertemuan pertama kalau tidak salah, Nabi Muhammad menyebutkan yakni jedanya 40, artinya dekat sekali. Cuma Nabi Muhammad tidak patok 40-nya itu apa. Jarak antara tiupan pertama dan kedua. Di sela-sela itulah kemudian yakni itu tentang saya salah. Itu tentang tiupan sangkakala. Oke. Mohon maaf, itu tentang tiupan sangkakala. Nabi Muhammad sebutkan jaraknya 40. Entah 40 hari, 40 pekan, 40 bulan, 40 tahun, kita tidak tahu. Ketika para sahabat bertanya kepada Abu Hurairah, yakni spesifik maksud 40-nya, Abu Hurairah pun mengatakan Nabi tidak menjelaskannya. Maka kita pun kemudian tidak menerangkannya. Kenapa para sahabat bertanya kepada Abu Hurairah? Kan dia di antara yang paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dia pun tidak menjawab. Ini adab yang dimiliki oleh seorang sahabat. Ketika Nabi Muhammad tidak mendetailnya, Anda tidak mendetailnya. Berarti ada sesuatu yang dirahasiakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hikmahnya pasti ada. Kenapa kemudian tidak didetail? Wallahu a'lam bishawab. Disebutkan bagaikan manik-manik yang berguguran ketika tali pengikatnya putus. Ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat Imam Hakim, Nabi Muhammad SAW bersabda, al-ayatu kharazatun manzumatun fi silkin, fa in yuqta'is silku fayatba'u ba'dhuha ba'dha. Tanda-tanda hari kiamat itu seperti manik-manik yang tersusun dalam seutas tali. Jika tali itu diputus, maka masing-masing jatuh berguguran secara berurutan. Jadi jika salah satu di antara 10 ini sudah keluar, maka yang lainnya akan keluar berurutan. Berkaitan dengan betul-betul urutannya seperti yang disabdakan Nabi Muhammad, ini didebatkan para ulama. Cuman mereka bersepakat berdasarkan kronologi kejadian, 3 di antaranya saja yang betul-betul berurutan. Keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, dan Ya'juj dan Ma'juj. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah. Maka yakni kita masuk ke salah satu di antaranya. Yang pertama adalah ad-dukhan atau kabut. Wa minal ayati allati taqa'u qubaila as-sa'ah ad-dukhan. Kata Syekh, dan di antara tanda-tanda hari kiamat yang besar yang kemudian terjadi sebelum ditegakkannya hari kiamat adalah ad-dukhan atau kabut. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanin mubin yaghshan nasu hadza 'adzabun alim. Dalam surah Ad-Dukhan ayat 10 dan 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas yang meliputi manusia, inilah azab yang sangat pedih. Jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas menyelimuti seluruh bumi. Berikut keterangan dari beliau, wa mimma yadullu dalalah sarihah ala anna ad-dukhan min al-alamatil kubra ma rawahu Muslim an Hudzaifah bin Usaid al-Ghifari qala ila akhir ar-riwayah. Dalil yang menegaskan bahwa kabut merupakan salah satu tanda besar kiamat adalah hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Hudzaifah bin Usaid al-Ghifari yang tadi sudah kita baca. Bahkan Nabi Muhammad sebutkan dukhan adalah yang pertama. Kemudian disebutkan dalam riwayat yang lain juga dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu,
yara anna hadhil ayah madat wa anqaddat. Ini ada perselisihan tentunya di kalangan para ulama dan ulamanya di kalangan para sahabat. Abdullah bin Mas'ud di antara yang meyakini bahwasanya dukhan ini sudah terjadi. Walaupun tentunya beliau dalam hal ini salah. Manusiawi. Karena beliau manusia sekalipun dia sahabat. Karena jumhur sahabat yang lain tidak seperti Abdullah bin Mas'ud. Karena di mana Nabi Muhammad di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tunggulah. Fartaqib, tunggulah. Artinya kata para ulama di kalangan para sahabat yang lain, dia belum keluar. Dia salah satu di antara tanda-tanda hari kiamat yang besar, sebagaimana sabda Nabi Muhammad dan Allah firmankan, tunggulah, dia belum terjadi. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam hal ini tentunya bersendirian dan yakni pendapat yang benar yang betul-betul belum terjadi. Sebagian para sahabat, rata-rata para sahabat kenapa mengambil pendapat belum terjadi ad-dukhan? Kenapa? Karena dia salah satu tanda-tanda hari kiamat yang besar. Dan Allah menyebutkan fartaqib, tunggulah. Jadi memang belum terjadi. Belum lagi kemudian kalau kita bahas tanda-tanda hari kiamat yang kecil saja yang belum terjadi, di antaranya akan ditutup dengan Imam Mahdi pun belum keluar. Bagaimana kita katakan kemudian ini sudah terjadi, padahal Nabi Muhammad yang menyebutkan tidak terjadi hari kiamat sampai kalian melihat 10 tanda-tandanya. Maksudnya yang besar. Yang kecil saja belum selesai semua, ada yang belum terjadi, apalagi yang besar. Apakah masih lama? Kita tidak tahu. Kita mempelajarinya karena ini prinsip agama. Kita mempelajarinya karena Nabi Muhammad sabdakan. Kita mempelajarinya supaya semua kita mempersiapkan diri sebelum hari itu datang. Bahkan sebelum kematian datang seharusnya. Apakah kemudian mempelajari hal yang demikian sia-sia? Pastinya tidak. Bukankah sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu? Sabda Nabi Muhammad tentang akhir zaman, khususnya tentang Dajjal saja, memberikan kita faedah hukum fikih untuk zaman kita sekarang. Sudah disebutkan di pertemuan pertama. Jadi pasti ada manfaat dari sabda-sabda Nabi Muhammad SAW. Juga tadi malam sebutkan bahwasanya di antara manfaatnya adalah Nabi Muhammad berikan solusi ketika kita menghadapi salah satu di antaranya terjadi. Seperti begitu banyaknya perselisihan dan kita sedang mengalaminya, Nabi Muhammad sudah berikan tips. Berpegang teguhlah dengan sunnahku kalau kalian ingin selamat. Jika sunnah itu layaknya tali, pegang dia, gigit. Bahkan di hadis yang lain disebutkan bahwasanya jika semua orang kemudian menyimpang, hanya kamu sendirian, kata beliau harus berpegang teguh, walaupun kamu harus menggigit di akar sebuah pohon supaya tidak ikut ke kanan dan ke kiri. Karena itulah yang dinamakan jamaatul muslimin. Bukan bermakna orang banyak. Yang namanya jamaatul muslimin, kata Abdullah bin Mas'ud, al-jamaah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Yang namanya jamaatul muslimin adalah segala sesuatu yang bersesuaian dengan kebenaran walaupun kamu sendirian. Anda komunitas yang kecil, bahkan Anda sendirian, tapi Andalah di atas kebenaran, maka Anda jamaatul muslimin. Karena kebenaran tidak diukur dari jumlah. Kalau kebenaran diukur dari jumlah, bagaimana Anda mengatakan ada nabi tidak punya pengikut? Ulang, ini kaidah. Al-haqqu laisa bil kathrah. Kebenaran tidak diukur dari jumlah. Karena kalau kebenaran diukur dengan jumlah, ada nabi enggak punya pengikut. Berubah wujud. Kata Imam Malik, Imam Malik, level para imam mazhab yang berpendapat ini. Mungkinnya pernikahan itu terjadi. Tapi kata beliau, sangat tidak nyaman kalau didengarkan ketika wanita disebutkan, siapa suamimu? Suami saya jin. Enggak enak gitu. Dan tujuan pernikahan kata beliau tidak akan tercapai. Kenapa? Karena jenisnya sudah beda. Kan ayat Allah menyebutkan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menjadikan untuk kalian dari jenis kalian pasangan.
Apa jenis kita? Manusia. Kata para ulama, makanya kalau jenisnya ini kemudian di crossover gitu, tujuannya tidak akan tercapai. Kenapa? Materinya penciptaannya beda. Nah, sesama manusia aja kadang-kadang ribut. Di Banjarmasin 1 tahun itu bisa 1000 kasus perkara khulu. Apa itu khulu? Perempuan gugat cerai. Berarti sehari kan berarti 4 perempuan ya. Ya jamaah, sedih kita. Kenapa? Totonya ditelusuri sebabnya. Apa yang menyebabkan mereka banyak sekali minta cerai di Banjarmasin? Saya tidak berbicara Banjar Baru Martapura, Banjarmasin doang. Info dari orang pengadilan agama. Apa Ustaz? Sebabnya kok banyak sekali perempuan minta cerai? Alasan yang kedua adalah perselingkuhan. Kaget kita kan? Tapi lebih kaget itu nomor 2. Lalu apa sebab utamanya? Kok perempuan-perempuan ini ingin minta cerai dari suaminya? Suaminya tidak sholat. Berarti perempuan Banjarmasin punya kecemburuan pada agamanya. Dia pengen suaminya taat beragama. Itu kabar gembiranya. Perempuan-perempuan itu ingin suaminya saleh, taat beragama. Dan kabar gembira yang lain berarti setiap tahun ada 1000 janda. Wallahualam bissawab. Kok kabar gembira ya? Ada wani juga pian nikahi. Kabar gembira apa? Kan kalau masing-masing selamatkan 4 kan, selesai. Selesai rumah tangga pian. Lanjut ya. Kenapa sampai ngomongin janda ya? Jaya ya, janda kaya. Japan janda mapan ya. Tapi kalau misalnya seorang mencari jaya, ini pendapat ulun pribadi ya. Nah, izzah Anda sebagai seorang laki-laki nggak dapat. Kemuliaan, pride Anda sebagai laki-laki Anda nggak dapat. Kenapa? Istri Anda lebih kaya. Kemuliaan Anda ada pada nafkah. Kemuliaan Anda sebagai laki-laki ada pada nafkah. Ya, jangan cari yang kaya, cari yang susah. Cari yang susah. Saking susahnya dia nggak mau sama Anda. Lanjut. Aduh, sudah berapa ini? Dikit lagi ya. Dikit lagi lah. Kayaknya kita akan berhenti di bab Dajjal. Nabi Isa juga sepanjang ulun bahas ini 10 tanda-tanda ini 13 pertemuan di Banjarmasin. Satu tandanya satu pertemuan. Ini gimana 10 untuk 1 atau 1 jam setengah, nggak bisa. Nanti kita kesini lagi lah insya Allah ya, amin. Oke. Tapi jangan minggu kena, jangan. Oke. Kemudian Arab Badu itu menjawab, ya aku akan bersaksi demikian. Lalu 2 syaitan menjelma menjadi ayah dan ibunya. Lalu keduanya berkata, wahai anakku, ikutilah dia karena dia adalah Tuhan. Dapat bantuan dia dari syaitan. Iblis. Ini berarti anak cucunya iblis ya. Ini pasukannya iblis ya. Wallahu a'lam bishawab. Di antara kelebihannya juga adalah benda mati dan hewan mentaati Dajjal. Di antara kelebihannya juga adalah bisa mematikan dan menghidupkan orang. Itu kelebihan-kelebihannya. Nah, berikut masih pembahasan Dajjal adalah tempat keluarnya Dajjal yang tadi kita sebutkan dari Khorasan. Khorasan itu sekarang tuh Iran ya. Dajjal akan keluar dari arah timur, dari negeri Persia, Iran, yang bernama Khorasan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad bersabda, inna dajjala yakhruju min ardin bil masyriq yuqalu laha Khurasan yatba'uhu aqwamun ka'anna wujuhahum ulamajan al-mutraqah. Kata Nabi Muhammad, sungguh Dajjal akan keluar dari belahan bumi bagian timur yang dinamakan Khurasan, Iran sekarang yang dimaksudkan. Ia akan diikuti oleh sejumlah kaum yang wajah mereka bagaikan perisai berlapis kulit, mengkilat maksudnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Kata Syekh menyebutkan, akan tetapi dia baru akan menampakkan jati dirinya kepada kaum muslimin setelah sampai di sebuah tempat antara Irak dan Syam.
Dalam Sahih Muslim disebutkan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innahu kharijun khallatan baina asy-Syam wal Iraq, fa'atha yaminan wa 'atha shimalan, ya ibadallah fathbutu." Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Dajjal akan keluar dari sebuah tempat antara Syam dan Irak, Iran. Ia akan menebar kerusakan dengan cepat di kanan dan di kiri. Wahai hamba-hamba Allah, jika kalian mendapatinya, maka teguhlah di atas agama kalian. Peringatan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lamanya Dajjal di muka bumi adalah disebutkan 40 hari. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad tentang masa Dajjal di muka bumi. Mereka bertanya, berapa lama dia akan tinggal di bumi wahai Rasulullah? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, arba'una yauman, yaumun kasanah, wa yaumun kasyahrin, wa yaumun kajumu'atin, wa kasairi ayyamihi ka ayyamikum. Wa sairi ayyamihi ka ayyamikum. Kata beliau SAW, 40 hari. Habis ini kita pakai kalkulator ya, tolong dihitung ya. Satu harinya, artinya satu hari pertama seperti setahun, 360. Satu hari yang kedua seperti sebulan, 390. Satu hari yang ketiga seperti satu pekan, 397. Dan hari-hari lainnya seperti hari kalian biasa. Tambahin berarti 37 lagi. 397 tambah 37 berapa tuh? Ya kan? Satu harinya bagaikan setahun, 360. Satu harinya bagaikan sebulan, 30. 390. Satu harinya bagaikan satu Jumat atau satu pekan, 7 hari, 397. 400? Ya, seitulah. 434 hari. Iya. Iya, iya. Ini yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu. Para sahabat kala itu bertanya, bagaimana tata cara sholat di yang satu hari seperti satu tahun? Itu fokus mereka. Karena berarti kan siang terus. Maka Nabi Muhammad menjawab dengan yang selalu sampaikan. Kalian harus ukur kadarnya. Wallahu a'lam bishawab. Karena jamaah sekalian rahimakumullah, cara penentuan waktu sholat dari Nabi Muhammad sudah jelas. Kita dengan jam ya, dengan bantuan banyak hal ya. Tapi nanti semua teknologi ini, kalau anda pikirkan, ujung-ujungnya adalah ke belerang, ke baterai. Lo cabut nikmat baterai, selesai sudah. Kembali kita berkuda, kembali kita ke masa lampau. Makanya perang di akhir zaman kembali berkuda. Tapi tata cara menentukan waktu salat Nabi Muhammad sudah ajarkan. Jika fajar menyingsing, artinya cahaya putih di ufuk sudah keluar, subuh. Jika matahari pas di tengah-tengah, yaitu benda, kemudian tidak mengeluarkan bayangannya, bergeser matahari tersebut dan benda ini mengeluarkan bayangan, zuhur. Jika kemudian bayangan benda mencapai 2 kali lipat bentuk aslinya, asar. Kemudian jika matahari tenggelam, maghrib. Cahaya merah-merah di langit hilang, isya. Walaupun nanti nggak ada jam ini, nggak ada semua teknologi ini, kita bisa tentuin. Artinya timing itu Nabi Muhammad sudah ajarkan. Kadarnya Anda bisa hitung. Itulah yang dimaksudkan Nabi Muhammad. Hitunglah kamu kadarnya, karena timingnya kurang lebih seperti itu. Makanya Syekh bin Baz berfatwa, untuk mudahnya ya ikuti negara yang dekat dengan negara kalian, di mana siang dan malam berputar, walaupun siang lebih panjang atau malam lebih panjang. Berputar siang malam 24 jam, ikuti pengwaktuan negeri itu. Untuk teman-teman kita sekarang kaum muslimin yang ada di kutub utara dan kutub selatan, karena Islam sudah sampai sana. Bahkan disebutkan salah satu masjidnya dari es. Bayangkan, masjid dari es. Kayak apa sujudnya lah? Dingin. Bermodal lo membawa banyu sedikit ya lah. Kemudian membawa saset apa? Teteh saset lo, catuk sedikit, bulik dari masjid, catuk sedikit, bola es teh, dikutuk, minum es teh juga. Ya Allah, lanjut ya.
Kemudian poin berikutnya adalah para pengikut Dajjal. Siapa mereka? Disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam Musnad Ahmad, aktsaru atba'id Dajjal al-Yahud wan nisa. Yang artinya adalah mayoritas pengikut Dajjal adalah orang-orang Yahudi dan para wanita. Makanya itu Yahudi Amerika itu, mereka nyari banget titiknya Dajjal karena mereka tahu sabda Nabi Muhammad mungkin ya, bahwa makhluk ini sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad di tempat tertentu, di pulau tertentu. Tapi mereka nggak dapat karena mereka ingin jadi tentaranya. Para pengikut Dajjal mayoritasnya adalah orang-orang Yahudi dan kemudian perempuan. Imam Muslim meriwayatkan kata Nabi Muhammad, yatba'ud Dajjal min Yahudi Asbahan sab'una alfan alaihim at-tayalisah. Dajjal akan diikuti oleh 70.000 Yahudi Asbahan. Mereka mengenakan baju tayalisah. Apa ini ya? Tayalisah ya. Kain yang dikenakan di atas pundak untuk menyelimuti badan. Oh ya, kain tambahan ya. Seperti kalau kita tahu sekarang itu beberapa masyayikh di atas yang di gamisnya pakai baju kebangsaan bukan kebangsaan, apa sih? Iya. Dan tidak ada yang memakai itu kecuali memang orang-orang khusus, orang-orang kerajaan atau memang orang dengan keilmuan yang tinggi. Nggak bisa kemudian orang standar gitu ya pakai itu, enggak. Orang akan tahu diri ketika membeli mislah itu. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Penjagaan kota Makkah dan Madinah, pembahasan berikutnya, artinya kita tidak keluar dari Dajjal. Nabi Muhammad SAW bersabda, kata beliau SAW, ala anqabil Madinah malaikatun la yadkhuluha at-ta'un walad dajjal. Di setiap sudut kota Madinah terdapat para malaikat sehingga ia tidak bisa dimasuki oleh ta'un, wabah penyakit, dan juga dajjal. Wallahu a'lam bishawab. Sampai detik ini tentunya tidak kita dengar ya wabah ya yang masuk kota Madinah. Luar biasa, itu kota yang mulia. Walaupun tentunya Mekah dan negeri-negeri Emirat di sekitarnya sudah memberlakukan salat di rumah. Ya, adzan-adzannya sudah menyebutkan salat di rumah-rumah kalian. Dan itu boleh. Boleh mengganti hayya 'alas shalah dengan salatlah di rumah-rumah kalian, atau adzan seperti biasa baru ada tambahan salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Sallu fi rihalikum. Riwayatnya begitu banyak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Banyak sekali jamaah, luar biasa. Lalu akan akhiri dengan satu bahasan berkaitan dengan cara menyelamatkan diri dari Dajjal. Singkatnya, bersatu dengan Nabi Isa untuk berjihad. Kemudian kedua, membaca surah Al-Kahfi 10 ayat pertama atau yang terakhir di antaranya. Kemudian yang ketiga, pergi ke Mekah atau ke Madinah. Itulah di antara cara kita melawan Dajjal. Karena Dajjal adalah makhluk Allah, maka Anda berlindunglah kepada Allah yang menciptakan Dajjal. Dan itu kita praktekkan setiap hari ketika kita at-tahiyat. Itulah praktek kita setiap hari, ingin berusaha menghindar dari Dajjal. Apa? Berlindung kepada Allah yang menciptakannya. Ketika setiap kita at-tahiyat dengan doa, Allahumma inni na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Dan Dajjal tentunya nanti akan mati dibasmi oleh Nabi Isa alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Berkaitan dengan Nabi Isa, 3 penenggelaman, dabbah, apalagi tadi? Banyak hal. Kita baru bahas 2 di antara 10. Insyaallah kapan-kapan kita akan lanjutkan, karena ini perlu pembahasan yang lebih panjang, karena tidak cukup dengan satu pertemuan saja. Wallahu a'lam bishawab. Ini di antara tanda hari kiamat yang besar, 2 di antara 10 yang seharusnya kita bahas. Insyaallah jika ada waktu kembali nanti kita akan lanjutkan untuk bahasan ini. Dan tentunya dalam kitab ini pun banyak yang saya skip. Di antaranya adalah
sebab-sebab orang su'ul khotimah ada, penting padahal, tapi saya skip. Insyaallah kapan-kapan ya. Nanti kita chit-chat lah sama Pak Ibnu ya. Kapan kita akan kembali ke sini. Mudahan panjang umur kita bisa lanjutkan. Kalau bisa kita selesaikan 7 jilidnya ya. Amin ya. Allah. Oke, ini pertanyaan yang tersisa di malam ya. Kayaknya cukup ini saja ya. Kalau pengen tambahi lagi terlambat pulang kena boleh. Oke. Panjang-panjang ya. Bagaimana menurut Ustadz tentang orang-orang yang membubarkan pengajian salaf seperti di Aceh? Apakah ini tanda-tanda pemahaman salafi akan berkembang luas? Jamaskan rahimakumullah. Ya ini jawaban asal-asalan ya. Jawaban lucu-lucuan aja ya. Sebelum saya serius ya. Dakwah salaf itu seperti filosofi martabak ya. Ya. Ditekan adonannya makin lebar. Dibanting makin luas. Digoreng laziz. Itulah dakwah salaf. Anda tekan lebar dia. Anda banting-banting dengan tuduhan macam-macam, makin luas dia. Anda ikut pengajian laziz. Santai aja ya. Karena ujian dakwah kita nggak ada apa-apanya. Dan para dai-nya, pian tahu kejadian Ustadz Firanda ketika di Aceh, orang ribut luar sana, dia di ruangan Ustadz ngantuk pengen tidur. Panitia tuh, panitia takut semuanya. Dia tawakalnya tingkat dewa sudah, nggak pakai 19, dewa sudah. Saya cerita dari Ustadz Ahmad langsung, Ustadz Ahmad dari beliau. Antum tahu katanya. Nah, waktu kejadian Aceh, semuanya yani cukup mencekam ya. Kaum muslimin juga ketika ada yang memicu aja itu mungkin akan rame karena mereka sedikit. Yang menggagalkan itu sedikit sebenarnya. Kalau jamaah kepiannya yang mantan premannya ini muncul, habis tuh orang. Tapi kan pian sudah mantan ya kan. Walaupun tentunya ya ini tato cacing masih ada ya kan. Antum tahu kenapa? Ustadz Firandanya di dalam ngantuk pengen tidur katanya. Orang kan harusnya, waduh, ini diganggu nih, pengen dia. Enggak dia, ngantuk dia. Kenapa? Sudah malam, sudah capek. Ditolak, ya sudah, nggak ada masalah. Kenapa? Karena pembandingnya sangat jelas. Dakwah kita tidak seberat Nabi Muhammad, jauh sekali. Apalagi kita kemudian dibantu dengan media. Ya jamaah, yang nonton bisa bukan cuma orang Palangka, bisa orang Banjar yang nonton. Saya tahu begitu live tuh langsung istri saya nomor 1 live. Ingin memastikan betul nggak nih di Palangka nih. Di Palangka ding, Palangka. Istiqomah. Tapi yang bisa ngecek saya begitu selesai kan video bisa dicek-cek. Kelihatan tuh siapa yang online duluan tuh berurutan cek. Wow. Akun istri saya nomor 1. Jazakumullah khairan. Tapi habis itu jangan dimatiin, tonton sampai selesai. Kuota nanti digantiin gampang. Wallahualam bisawab. Jadi kenapa sering ditolak? Karena ini sudah sunnatullah ya. Kebenaran itu sedikit, keburukan jauh lebih banyak. Dan yang membenci sebenarnya bukan orang-orang itu. Iblis dibalik itulah yang membenci. Dia tidak suka tauhid ini tersebar. Karena kalau orang bertauhid selamat dari neraka Allah. Karena kalau orang beribadah sesuai sunnah Nabi Muhammad selamat dari neraka Allah. Mana suka iblis orang selamat dari neraka Allah? Nggak suka. Makanya dia utus manusia ini untuk menghalangi dakwah ini. Tapi tidak semua orang kan bisa dikelabui. Ulun pernah ke Batam waktu itu. Dan di antara penanya mengatakan, Ustaz, saya pertama kali pengajian di sini ingin mencari kesalahan pengajian di sini. Lalu saya nggak dapat katanya. Lalu ya saya ngaji sekarang di Banjarmasin persis seperti itu. Ulun pengajian waktu itu mulai dengan manhaj salaf. Kemudian ulun buka pertanyaan waktu itu nggak pakai kertas. Ada yang angkat tangan. Bapak pertama kali hadir? Enggak Ustaz, ini sudah yang kesekian. Dulu niat Bapak kesini apa Pak? Pak Murniin belajar. Saya kesini dulu ingin cari kesalahan pengajian di sini. Lalu Pak dapat Pak? Enggak katanya. Karena kita live.
Sayanya, Ustadz Ahmadnya, Ustadz semua yang ada di sini bersalah manusia kok. Tapi firman Allah, sabda Nabi Muhammad, maksud. Sebenarnya para ustadz dai salaf ketika menyampaikan firman sabda sesuai pemahaman para sahabat, itu main aman. Itu main aman. Siapa bisa tolak firman dan sabda? Orang paling bodoh pun tidak akan berani menolak Nabi Muhammad. Tapi kalau Anda bawa dari kantong Anda sendiri, Anda racik sendiri, banyak perselisihan sudah. Kenapa? Anda bikin, Anda meramu, Anda bikin formula. Enggak, firman sampaikan, sabda sampaikan. Yang marah iblis karena Anda menyampaikan kebenaran. Ya jamaah, di Banjarmasin atau di sini, pian pernah menghitung enggak sebanyak banyaknya orang yang hadir ketika tablik akbar berapa? Kalau di Banjarmasin bisa 1000. Sampai enggak pian 1000? Di Banjarmasin, dan itu rekornya Ustaz Maududi ya? Ustaz Safik Basalamah kemarin. Itu paling banyak ya 1000-an doang. Tapi orang-orang yang punya acara, yang konon katanya kalau yang hadir itu jutaan orang, takut sama yang 1000. Dan kita juga aneh, kenapa Anda kok takut sekali? Kami kalau tablik akbar 1000-an doang. Anda kan kalau punya acara katanya jutaan. Separuh Kalsel ke acara Anda. Iya kan? Karena Kalimantan Selatan berapa sih? 4 jutaan sekian saja kan? Berarti separuh Kalsel ke sana. Takut dengan yang 1000. Kenapa? Kebenaran yang disampaikan. Yakin dengan kebenaran yang disampaikan, ini perkara yang lumrah. Kita tidak mengatakan kita paling benar, enggak. Kita yakin dengan kebenaran yang kita sampaikan. Bukankah Anda juga meyakini kebenaran yang Anda sampaikan? Yang jadi masalah Anda nuduh-nuduh orang sok suci. Enggak, semua kami pendosa. Semua kita berdosa. Ma minkum min ahadin illa walahu dzambun ya'tadu. Kata Muhammad, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali pasti dia punya satu dosa yang sering dia ulang-ulang. Kita tahu diri masing-masing. Ada satu dosa yang sering kita ulang, orang enggak tahu. Kalau bukan karena rahmat Allah, Allah sudah bongkar. Allah menyayang kita, Allah mengasihi kita. Tapi ketika ada waktu, jangan diulang lagi. Bertobat, kurangi sampai bisa meninggalkan. Semua pendosa, tapi meyakini kebenaran yang disampaikan ini perkara lumrah. Kalau saya ragu, gimana pian? Begitu selesai kajian, Pak, dari Jumatan waktu kita khutbah, yang saya sampaikan, saya nggak tahu Pak itu benar atau enggak. Saya sih ngomong gitu aja Pak. Gimana? Ustadznya menyampaikan tapi dia nggak yakin. Pak, yang namanya ceramah itu doktrin. Doktrin itu pemaksaan pemahaman. Tapi yang kita paksakan firman sabda dengan pemahaman salafus saleh. Jadi doktrin yang bagus, walaupun identik dengan buruk doktrin itu. Tapi intinya ini pengajian dari semua ustadz itulah pemaksaan pemahaman. Tapi mereka memberikan yang lurus, firman Allah, sabda Nabi Muhammad, meyakini kebenaran yang kita sampaikan, perkara yang biasa, lumrah dong. Bukankah Anda juga begitu? Wallahu a'lam bishawab. Oke ya. Jadi itu ya. Jadi iblis nggak suka, makanya kemudian mereka nolak ya. Tapi makin lebar sesuai filosofi martabak tadi ya. Ada tambahannya. Bismillah, semoga Allah selalu menjaga dan merahmati Ustadz dan semua. Amin. Ya Rabbal Alamin semuanya. Ustadz, apakah wanita muslimah dengan wanita kafir itu mahram? Bagaimana? Apakah wanita muslimah dengan wanita kafir itu mahram? Ini Anda salah paham dengan istilah mahram. Mahram itu adalah orang yang haram untuk dinikahi. Mahram itu artinya orang yang haram untuk dinikahi. Kalau muhrim itu orang yang sedang berihram, sedang masuk dalam sebuah nusuk atau ibadah, umrah atau haji. Mahram itu orang yang haram untuk dinikahi. Untuk perempuan, bapak Anda, paman Anda, kakek Anda. Itu mahram berkaitan dengan nasab. Tapi ketika seorang laki-laki jadi suami Anda dengan kemudian akad, tadinya di orang lain, dia jadi mahram Anda dengan sebab pernikahan. Karena ada wanita, akhwat gitu ya, laki itu bang jadi mahram aja. Kenapa? Dia kan orang lain. Lah, dia jadi mahram Anda dengan pernikahan. Itulah intinya kenapa ada pernikahan. Anda akhirnya punya mahram. Wallahu a'lam bishawab. Maksudnya mungkin mungkin ya aurat ya.
Atau apa batas antara aurat wanita muslimah dengan penting. Ini berarti apa batas antara aurat wanita muslimah dengan wanita kafir? Wallahu alam bisawab. Ini ada khilaf di kalangan para ulama, yakni tentang apa yang boleh terlihat dari wanita muslimah di hadapan wanita kafir. Wallahu alam bisawab. Maka yakni bermain aman lebih baik. Tetap Anda menutup aurat Anda dengan baik ya. Tetap Anda menutup aurat Anda dengan baik. Bisa jadi di saat yang sama Anda mendakwahinya. Begini seharusnya berpakaian. Bukankah mereka juga punya biarawati? Lebih rapat bahkan. Walaupun terkadang telinganya kelihatan. Tapi itulah pakaian yang mereka anggap suci kan, tertutup. Jadi kalau ada orang Nasrani gitu ya, jelek-jelekin kaum muslimah, lah Anda dengan biarawati Anda gimana? Bukankah Anda menyanjung, memuliakan, menghormati? Ya. Jadi kadang-kadang standarnya double ya. Muslimah mereka ejek, biarawatinya enggak. Ustadz mau tanya, kalau 6 bulan pisah ranjang, waduh, kenapa pisah ranjang? Ustadz kalau 6 bulan pisah ranjang, di sini 3 hari aja gini, aduh ya Allah. Kalau 6 bulan pisah ranjang atau tidak berkumpul lagi sama suami, apakah termasuk bukan mahram atau jatuh talak 1? Bukan pembahasan mahram ini, pembahasannya talak atau tidak. Anda pisah ranjang, tapi dari suami tidak ada saya mentalak kamu, ya suami istri. Ketika suami tidak mengatakan saya mentalak kamu, Anda suami istri. Mau 6 bulan kek, mau setahun kek, setahun setengah ke 2 tahun kek, suami tidak mengatakan saya ceraikan kamu. Enggak ada dia mengatakan saya ceraikan kamu. Hanya enggak seranjang aja. Dan Anda rela dengan itu, Anda suami istri. Tapi Ustaz saya enggak rela. Silahkan laporkan ke pengadilan agama. Kan waktu itu kita baca, ketika semua kita nikah, kan kita baca. Anda kalau tidak rela, dia begitu kan, ajukan ke pengadilan agama, nanti di sidang, maka hakimlah yang menentukan. Dan mereka pasti akan menyarankan untuk rujuk. Tidak ada yang benar, udahlah cerai aja, enggak. Mereka pasti akan menyatukan kalian. Itulah juga yang disampaikan oleh semua ustadz rata-rata. Kalau berkaitan dengan konflik rumah tangga, mesti nasihatnya adalah, yakni maafkan mbak, berikan dia kesempatan. Atau kepada laki-lakinya, sabar mas, mungkin istri Anda adalah adalah lahan dakwah Anda. Begitu selalu untuk dikembalikan. Tapi sudah tidak mampu lagi Ustaz, silakan ajukan, jangan ke Ustaz, silakan ajukan ke pengadilan agama, bukan ke Ustaz curhatnya. Wallahu, karena terkadang perempuan pakai dalih kesabaran ada batasnya. Sudah silakan ajukan ke pengadilan, nggak usah cerita ke kami enggak rumah tangga Anda. Tapi kalau Anda ingin minta nasihat, rujuklah, kembalilah. Ini sudah ada benih-benih ingin bercerai, mesti ada dosa besar yang dilakukan oleh salah satu di antara Anda berdua. Introspeksi. Ya, tidak terjadi perceraian kecuali pasti ada salah satu dosa besar yang dilakukan oleh salah satu di antara suami atau istri. Itu pasti, sabda Nabi Muhammad SAW. Maka introspeksi. Dan itu target jangka pendeknya iblis, perceraian. Ustadz, ada laki-laki yang mau menikahi anak, tapi belum ngaji sunnah, tapi dia sering salat di masjid. Jika anak menerima, apakah dia termasuk jodoh anak yang tertulis di Lauhul Mahfuz? Jangan langsung terima. Biarkan dia kemudian ngaji dulu. Ya, nasihat Imam Malik dan para imam yang lain. Saya tidak katakan dia ahlul bid'ah ya. Tapi nasihat Imam Malik, jangan nikahkan anakmu dengan ahlul bid'ah. Nasihat Imam Malik, Anda jangan marah ke saya. Imam Malik yang ngomong. Apalagi anak Anda yang perempuan, pastilah seperti itu. Anda laki-lakinya saja, Anda nggak bisa gambling kok. Nggak apa-apa lah, saya ambil akhwat dari pergerakan misalnya. Jangan. Nanti ketika dia hamil, dia pengen demo. Udah hamil besar pengen demo, turunkan harga Kinder Joy. Coklat mahal ya. Yang punya anak pasti paham. Itu coklat mahal banget. Udah dibuka telurnya separuh pulang. Separuhnya pun kerowak lagi ya Allah. 13.000 sekarang ya. Inya begitu nukar itu, begitu dibelah diambil mainannya. Coklatnya saya yang makan. Makanya saya gendut begini. Kebanyakan Kinder Joy. Ya Allah, turunkan harga Kinder Joy ya Allah. Mahal banget tuh coklat ya Allah.
Lanjut ya. Allah yang bisa. Jadi kita nggak bisa gambling. Dengan yang sama-sama sudah ngaji itu akan lebih baik. Kalau Anda ingin berbaik sangka, silahkan dia ngaji itu. Ya, lihat keseriusannya kepada Anda. Ya, jangan 1-2 bulan, biarkan setahun, nggak apa-apa. Sampai kemudian sepaham kita, sama kita visi misinya, bismillah. Dan jika terjadi, itulah yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Sampai batas waktu tertentu, bisa sampai mati, bisa di tengah-tengah ada konflik, kita nggak tahu. Tapi itulah jodoh kita. Dan kalau Anda ingin suami seperti pangeran, maka Anda harus jadi tuan putri. Ya, nggak bisa kemudian Anda ingin mengharapkan pangeran, Anda rakyat jelata, nggak ada. Pangeran naksir rakyat jelata itu dongeng. Pangeran naksir rakyat jelata itu dongeng. Artinya Anda harus setara. Masa penantian ini ketika Anda belum dapat jodoh laki atau perempuan, perbaiki diri. Anda pengen wanita saleh, Anda harus jadi laki-laki saleh. Anda ingin laki-laki saleh, Anda harus jadi perempuan saleh. Dan insya Allah akan berikan jodohnya. Yang laki-laki mencari, yang perempuan boleh menawarkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Umar radhiyallahu anhu dimarahi ketika membawa Taurat, lembaran isinya Taurat, bagaimana hukumnya mempelajari perbedaan agama? Kalau prinsip Anda sudah kuat, boleh. Kalau prinsip Anda belum kuat, jangan. Kami ketika kuliah di tahun terakhir, tahun keempat, semester 7 dan 8, ada 2 agama yang kami pelajari. Yahudi dan Nasrani. Tidak ada yang lain. 2 itu saja yang kami pelajari. Di sela-sela pembelajaran itu, kemudian teman ulun dari Nigeria kalau tidak salah, yang jelas dari Afrika, dari Kenya saya lupa. Syekh, bolehkah kita membaca Taurat? Pertanyaannya, bolehkah kita membaca Taurat? Padahal kita sudah belajar Yahudi Nasrani ini. Di tahun terakhir, kita dianggap sudah cukup mapan lah untuk mempelajari agama orang. Ketika pertanyaan seperti itu, bolehkah kami membaca Taurat? Apa jawaban Syekh? Sudahkah kamu membaca tafsir Al-Quran? Simpel pertanyaan balik. Artinya tafsir Al-Quran, kamu Al-Quran saja sudah paham semua belum? Jawabannya, belum Syekh. Nah itu dulu aja. Kenapa? Kita Quran belum paham. Anda ingin pelajari yang lain. Kitab-kitab itu sudah mereka rubah-rubah. Al-Quran menghapuskan kebenaran kitab itu, apalagi kesalahannya. Fokus dengan Al-Quran. Tapi kalau kemudian Anda di antara 1000 kaum muslimin Anda ingin jadi kristolog, silahkan. Tapi Anda harus kuat pondasinya. Kristolog itu orang Islam pintar agama Kristen. Kalau Islamolog orang Kristen pintar agama Islam. Kalau Anda ingin jadi kristolog seperti Zakir Naik, maka Anda harus kuat dulu pondasinya. Jangan sampai Anda belajar malah Anda ragu-ragu dengan Islam. Enggak, Anda mantap dulu. Silahkan pelajari. Untuk manfaatnya mungkin diantaranya berdialog. Dengannya mungkin orang akan tertarik dengan Islam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan apakah ada salat ba'diyah asar? Ada. Walaupun ada khilaf. Tapi saya ikut pendapat yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Ba'diyah dalam artian selama matahari belum menjadi orange. Kalau sudah jadi orange, habis waktunya. Tapi ini memang tidak umum. Jadi harus dibahas dulu secara baik oleh ustaz, khusus pembahasan fikih, hukum salat setelah asar. Bahas dulu, semuanya berilmu dulu, baru praktekkan. Kalau enggak, Anda akan jadi fitnah. Harus belajar sama-sama dulu. Karena yang umum itu 2 sebelum subuh, 4 sebelum duhur, 2 setelah duhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Itulah yang umum karena kaum muslimin. Anda rada beda, nah kalau Anda tidak sepemahaman, Anda jadi fitnah. Kelompok apa lagi nih? Dasar Salafi Wahabi. Nah kan gitu jadinya repot. Jadi perlu pembelajaran sama-sama dulu, baru kemudian dipraktekkan. Jangan sampai salah satunya saja nanti jadi fitnah untuk yang lain. Wallahu a'lam bishawab.
Karena saya pernah mendengar kajian di Radio Roja, TV Roja, ada salah satu ustadz yang mengatakan adanya salat ba'di asar. Bukan ustadz, sabda Nabi Muhammad, disahihkan Syekh Albani. Ya, luas perkaranya, ini cukup dalam pertanyaan. Nanti ada ustadz yang menerangkan insyaallah ya. Bagaimana menurut ustadz? Sementara yang 12 itu dulu pertahankan. Kalau ingin pelajari ini silahkan. Minta ustadz Abu Ismail menerangkan. Oke. Tapi yang umum saja dulu. Dan itu terkadang pun kita lepas. Sebelum subuh iya, sebelum duhur cuman bisa 2, nggak bisa 4. Sebelum duhur bisa 4, setelahnya lupa. Setelah duhur bisa, habis maghrib lupa. Yang 12 itu saja kadang kita lepas. Maksimalkan itu dulu. Dan kemudian salah satu sunnah yang lain. Bagaimana menurut Ustaz tentang orang-orang yang membubarkan pengajian? Sudah tadi. Lama tuh belik-belik nih. Ulun kah salah mandak yuk. Wah, aneh ya, kertasnya bisa tak andak sorangan ya. Ustadz, bagaimana sikap kita di tengah orang-orang yang belum mengenal sunnah, yang seringkali kita dianggap asing dan aneh, dan susah rasanya untuk membaur dengan orang-orang yang belum mengenal sunnah. Jazakallahu khair. Jamaah, orang yang sabar ketika dia dapat celaan, cercaan, tekanan, keburukan manusia, sabar. Kata Muhammad, lebih utama dibandingkan orang yang tidak membaur dengan masyarakat, apalagi tidak sabar. Jadi harus bersabar. Buktikan Anda memiliki akhlak yang baik. Kita punya panutan Nabi Muhammad SAW, bertetangga dengan orang Yahudi bahkan. Ya, meludahi beliau bahkan. Tapi bersabar. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, contoh dari Nabi Muhammad sudah jelas. Kita berbuat baik kepada siapapun. Tapi kalau soal prinsip harus jelas. Ada praktek kebidahan, mohon maaf saya enggak ikut. Praktek kesyirikan, mohon maaf saya enggak ikut. Untuk melarang kalian saya belum mampu, tapi saya enggak mau ikut-ikut. Nyumbang barang, undak ada umpat apalagi nyumbang. Tapi kalau untuk yang lain, kebersihan saya ikut. Tentukan sikap. Kalau tidak, Anda tiap tahun, tiap momen akan dimintai terus. Kalau enggak, tentukan sikap. Kalau sudah lama dan Anda tidak tahan, pindah aja. Kenapa memangnya? Harus pindah, hijrah ke komunitas yang lebih baik, ke tempat yang lebih baik. Mudah-mudahan nanti ada perumahan sini ya. Amin. Perumahan sunnah. Enak jadinya. Sepaham semuanya. Jadi harus bersabar. Harus bersabar. Dan ejekan mereka, anggapan mereka yang buruk tentang kita, buktikan bahwasanya kita adalah orang yang baik ya. Ustadz, bagaimana tips supaya ringan berinfak? Jamaah, tips supaya ringan berinfak. Sekecil apapun yang Anda, saya sebutkan di khutbah kalau nggak salah, sekecil apapun yang Anda infakkan, Allah tahu. Jadi tidak perlu berkecil hati, karena Anda mungkin hanya bisa mengeluarkan sedikit. Orang kalau sudah sampai muraqabah levelnya seperti itu, maka ketika ingin bermaksiat dia tahan, karena Allah menyaksikan selalu. Di saat yang sama dia akan selalu berbahagia, tidak kecil hati, walaupun selama puluhan tahun ini dia sholat malam dan gak ada yang tahu. Dia gak berkecil hati, kenapa? Karena Allah tahu. Puluhan tahun ini dia berinfak setiap Jumat atau apa gitu ya, gak ada yang tahu karena dia rahasiakan. Karena dia rahasiakan. Sampai kotak amalnya dia rahasiakan. Mencuntan tuh ngarannya. Artinya tidak ada yang tahu dia selama ini beramal. Transfer sana, transfer sini tanpa nama. Yayasan sana, yayasan sini, masjid sana, masjid sini. Enggak ada yang tahu. Istrinya pun tidak tahu. Dan dia praktekkan puluhan tahun. Memang enggak banyak, tapi rutin. Jadi tipsnya, merasalah selalu bahwasanya Anda selalu diawasi Allah. Ketika Anda beramal, mesti tercatat sekecil apapun. Jadi Anda tidak akan berkecil hati walaupun Anda mengeluarkan cuma 2.000 perak. Di saat yang sama faedahnya, Anda kalau merasa selalu diawasi Allah, Anda jauh dari maksiat. Karena terkadang kita lebih takut dengan manusia. Ke satu tempat yang mungkin tidak baik, takut ketahuan teman, takut berpapasan dengan teman, takut sama teman. Allah Anda jadikan zat yang paling rendah yang Anda takuti. Padahal Allah yang maha tahu. Takut ketahuan bini, apaan? Jangan takut.
Walaupun tentunya ibadah, hukum asalnya disembunyikan. Jangan dimana yang macam-macam ya. Makanya bini 2, 3, 4 kadang ketahuannya. Karena itu ibadah. Padahal usah pakai saya. Wah, padahal takutan lawan bini lah. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah. Makanya berkaitan dengan infak ini, Anda bisa praktekkan di masjid ini. Di masjid-masjid kita masih banyak. Di Palangka ini ada masjid apa tadi? Masjid Abu Hurairah, Masjid Imam Nawawi, Mushola Abdurrahman bin Auf, Masjid Imam Syafi'i. Banyak. Artinya kalau siapapun di antara kalian punya kelebihan harta, di sini lebih membutuhkan. Bangun kota Anda. Tidak ada halangan sih untuk kirim sana sini. Mungkin momen tertentu misalnya ada penggalangan dari Roja gitu ya untuk kaum muslimin mana banjir, kita ikut. Tapi paling utama kota Anda sendiri makmurkan. Fasilitasnya diperbaiki, dilengkapi untuk kenyamanan kaum muslimin. Ya. Dan tentunya itu butuh waktu belajar dengan melakukan. Kami kemarin berbicara dengan Pak Ibnu tentang pengaturan hawa. Di Masjid Imam Syafi'i berkali-kali settingan berubah sampai sekarang dapat yang nyaman. AC-nya belinya yang mana, jaraknya ditaruh bagaimana, pengaturan semua kita gunakan orang-orang yang ahli. Berkali-kali dirombak sampai sekarang hawanya tuh pas, masuk enak. Orang nggak terlalu kedinginan, orang nggak kepanasan, nyaman pokoknya hawanya. Allah namisah. Ini bisa saya sampaikan. Masya Allah 2 jam sudah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaful, mohon maaf. Terima kasih untuk semua panitia dan jamaah Masjid Abu Hurairah, Masjid Imam Syafi'i, Masjid Imam Nawawi, Mushola Abdurrahman bin Auf, dan masjid apa tadi malam? Baitul Khaliq ya. Untuk semua DKM, takmir, panitia. Mudah-mudahan bisa berjumpa kembali, dan kami terima kasih ulun teman-teman kru yang dari Banjar juga ada pakai sepeda motor. Mudah-mudahan yang belum tersampaikan bisa kita lanjutkan insyaallah di pertemuan-pertemuan mendatang. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.